Islam tidak hanya soal melulu akidah atau tauhid, tapi juga atau mendirikan sholat, berdakwah, tapi juga soal akhlak. Apa yang Luqman ajarkan kepada anaknya mengenai akhlak, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah, Luqman 18, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa bersikap tawadu, untuk bersikap rendah hati. Jangan pernah menunjukkan wajah, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan palingkan wajahmu di depan manusia karena sombong, dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ajarkan akhlak kepada anak-anak kita. Masalahnya anak-anak adalah peniru paling ulung, ibu-ibu sekalian. Hari ini kita membahas mempersiapkan generasi milenial yang Qur'ani. Yang Qur'ani, kita bersandar kepada Qur'an ya Bu ya. Masalahnya anak-anak kita, apalagi anak-anak usia dini. Anak-anak usia dini itu dikatakan 0 sampai 6 tahun. Itu anak-anak usia dini. Atau dalam term anak usia dini secara internasional, ada yang mengatakan usia 8 tahun ke bawah. Mereka adalah peniru paling ulung. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, mereka tiru betul-betul. Yang punya anak usia dini, betul nggak Bu? Kita menginginkan anak-anak kita punya akhlak yang baik, perhatikan di rumahmu terlebih dahulu. Ibu adalah madrasah pertama, pendidik pertama yang pengaruhnya menyentuh seluruh jagat raya. Artinya apa? Ibu memiliki peranan yang sangat penting. Kan banyak nih yang mengatakan, ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti juga berakhir di sumur, dapur, kasur. Benar nggak Bu, perempuan berakhir di situ? Betul. Betul, tapi engkau sekolah tinggi-tinggi misalnya, atau ngapain sih taklim melulu tiap hari, ngapain sih belajar melulu tiap hari, bukan untuk apa-apa, supaya kita mendapatkan ilmu dan kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, betul nggak Bu? Ilmu yang ada pada diri kita bukan untuk menyaingi laki-laki, bukan untuk supaya kita pintar di hadapan manusia, bukan. Salah satu tujuan yang paling penting kita menuntut ilmu agama, salah satunya adalah supaya kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Ibu yang pintar bisa menjadikan anak-anaknya anak-anak yang pintar. Ibu yang jahil, yang tidak berpengetahuan apapun, yang malas belajarnya, ibu yang rusak, bagaimana bisa mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, betul nggak? Jadi dimulai dari diri seorang ibu, lingkungan rumahnya terlebih dahulu. Maka biasakan Bu, apa yang dia dengar adalah perkara yang baik-baik. Untuk ibu-ibu, jangan sekali-kali melabeli anak-anak kita dengan anak bodoh. Banyak ya di antara kita. Anak nakal, ini anak siapa sih? Anak ibu itu, masih ditanya juga anak siapa? Ini anak siapa sih? Gitu ya. Atau label-label buruk lainnya. Kenapa? Karena apapun yang engkau ucapkan wahai ibu, anakmu akan menjadi seperti itu. Anak bodoh, berkali-kali ibu bilang, anak bodoh, anak nakal. Anak nakal, sering kita ucapkan kan Bu, anak nakal. Sekali saja engkau ucapkan, anak itu akan menjadi anak nakal. Karena doa orang tua tidak ada penghalang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doanya seorang ibu. Jadi hati-hati Bu, jaga lisannya dengan baik. Rasul ingatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik, kalau enggak dia diam aja. Ini orang marah Bu, setannya lagi banyak, kata-katanya nggak terkontrol, gerakannya nggak terkontrol, kita jewer tuh anak, kita pukul itu anak, bahkan mukulnya ada yang pakai rotan lagi ya, pakai apa tuh, ikat pinggang. Aduh jangan Bu, jangan dilakukan hal seperti itu. Kita katakan anak kita dengan sumpah serapah, engkau mengatakan hal demikian, anakmu jadi seperti apa yang engkau katakan, barulah kita menyesal. Hati-hati dengan ucapan-ucapan yang ibu lantunkan kepada anak-anak ibu ya, dalam kondisi apapun itu, hati-hati. Ajarkan anak-anak kita akhlak, dimulai dari akhlak dari diri kita sendiri, karena anak-anak adalah peniru paling baik. Kalau kita ingin anak-anak kita berbicaranya santun, bersikap tawadu, ibu ayahnya pun harus mencontohkan hal yang demikian.